Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik. Jawab dulu, pagi. Tetap semangat pagi ya teman-teman. Jadi sesuai janji aku kemarin teman-teman, hari ini aku mau membersihkan bagian kebun mini garden kita teman-teman. Karena kebun mini garden kita ini selama kita kena musibah banjir kemarin itu, saya tidak sempat ke kebun. Jadi dalam mini garden ini sudah benar-benar semeraut, nggak teratur lagi, rumput-rumput liar sudah pada tumbuh. Makanya hari ini saya langsung bawain cangkul rumput ini yang sudah dibetulin sama Bang Roji, sudah dikasih las lagi nih. Depan belakang sudah ditambahin lasnya supaya lebih kuat kata Bang Roji teman-teman. Nah, jadi cangkul ini akan saya gunakan untuk membersihkan kebun mini garden kita begitu teman-teman. Oke, jadi bagaimana keseruannya di video ini, bagaimana aktivitas dan kegiatan aku hari ini, ikutin videonya sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya aku di sini lebih semangat lagi, dan semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, begitu juga dengan kegiatan teman-teman penonton semuanya di video ini. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, lanjut, kelamaan weh. Lihatlah, semeraut sekali kan teman-teman. Banyak rumput-rumput liar, udah nggak tahu lagi yang mana tanaman, yang mana rumput liar, udah nggak kelihatan. Jadi kalau sudah dibersihkan, tentunya ini semakin bagus. Dan yang bagian sini, lihat, yang sisa kemarin itu aku bersihkan teman-teman. Cuma sedikit sekali aku bersihkan, cuma coba-coba aja. Sayang kalau ngebersihan ini pakai parang, takutnya parang kita rusak. Banyak batu-batu kerikil, banyak bata-bata kayak gitu. Sayang teman-teman, makanya harus menggunakan cangkul ini. Rumput liarnya lebih tinggi daripada tanaman kita, ngeri ya. Betul-betul rumput liar ini ya, subur banget. Coba kalau tanaman kita subur rumput liar ini. Tapi alhamdulillah tetap bersyukur aku teman-teman, soalnya cabai yang kita tanam dalam polybag menjulang tinggi, betul-betul menjulang tinggi, bagus, gemuk. Tapi kekurangannya cuma digigit-gigit hama. Gak apa-apa lah, ini nanti bisa kita obati kalau masalah gigit hama. Wih, udah ada tumbuh bunga, mulai berbunga ya. Yang dalam polybag kita aja udah berbunga. Apa kabar sama yang dalam mini kebun rawa itu ya? Kalau nggak diganggu sama kambing, pasti sudah panen. Kita nanam ini kan, nanamin dalam polybag. Yang di kebun rawa itu sudah besar-besar, sudah gede-gede, sudah subur. Yang ini baru pindah tanam. Nih, yang ini udah berbunga nah. Apa itu ya? Semut dulu. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Untuk mini garden kita sudah bersih, tinggal di sudut sana lagi, sedikit lagi teman-teman, sama yang depan pintu itu. Nanti nggak usah pakai cangkul, kita bisa cabut-cabut.
Aku itu ke kebunnya agak siangan tadi teman-teman, ada kegiatan di desa itu. Jadi sampai ke kebun udah jam 10. Sekarang berhubung sudah panas, aku mau ke kebun rawa dulu, mau ngecek kondisi tanaman-tanaman yang sudah kita kasih pupuk kemarin. Dan juga aku mau memanfaatkan kohe kambing untuk dijadikan pupuk di tanaman-tanaman cabai itu teman-teman. Nah, Boci, kau mau makan teh kambing ya? Iya. Boci mau makan teh kambing? Mau? Awas. Apa kau cium-cium aku itu? Nah, yang mau lihat Boci, inilah Boci, inilah si Boci. Nah, nah. Awas. Oke, jadi kita langsung ke sini teman-teman, ngambil tai kambing, fermentasi tai kambing. Ini perdana ya teman-teman, kita pakai pupuk ini. Lihatlah, udah lebur ya. Bismillah, semoga ini jadi obat untuk ini apa, tanaman kita yang digigit sama kambing. Semoga tai kambing, tai kotoran dia sendiri jadi obat untuk tanaman kita yang udah dirusak. Hancur bener ya teman-teman, jadi tanah semua. Padahal ini nggak aku campur sama tanah loh. Ini juga nggak bau lagi teman-teman. Ini ada bau-bau tai kambing. Kita kasih lihat, kita bisa pegang kalau pakai kaos tangan ini ya. Hancur kan? Tinggal sedikit banget yang belum larut ini. Ini jarang aku siram itu, mungkin ya nggak kelarut semua. Kemarin 18 hari nggak disiram teman-teman. Nah, bagus ya pupuknya, pantaslah ini jadi pupuk. Bentukan dia kayak gitu. Yuk. Ayo Boci, ayo ikut. Ayo, nunggu dia telinga tuh. Nakal telinga tuh, udah dengar telinga tuh. Mulai. Halo, selamat pagi menjelang siang tanaman-tanamanku. Tadi malam gak hujan ya teman-teman. Lihatlah pupuk yang kita tabur kemarin itu nggak larut, belum larut. Yuk kita mulai dari cabai yang kuning, yang berdaun kuning. Semoga cepat menghijau kau ya. Kau kan digigit kambing, jadi aku obati sama kotoran kambing itu sendiri. Panasnya, woi.
Sudah besar buahnya. Ini juga ada di ujung-ujung dahan. Dahan yang putus-putus. Lekas membaik ya sayang ya. Lekas membaik. Cepatlah kalian tumbuh buah biar aku bisa panen. Ini banyak banget nih bunganya. Satu batang, satu piring jatahnya. Satu piring kohe kambing. Berarti 3 ember ya teman-teman, untuk apa, untuk kotoran tai kambing ini, tanaman cabai kita. Sama yang cabai kecil itu juga kita pupuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya fermentasi kohe kambing hari ini sudah kita taburkan di kebun kita teman-teman. Semoga reaksinya bagus
tidak ada efek buruk atau dampak buruk sama tanaman kita. Soalnya aku baru pertama kali menggunakan pupuk fermentasi kohe kambing. Kalau kohe kambing yang mentah dipupuk ke tanaman kita itu dampaknya jelek teman-teman. Yang pertama itu yang paling kelihatan di sekitaran batang tempat taburin pupuk itu tumbuh rumput-rumput liar. Soalnya di tai kambing itu kan mereka makan, kambing itu kan makan rumput-rumput liar. Terus ada biji-bijinya mungkin tercampur sama tainya, itu pas keluar tumbuh lagi itu biji-biji ini, biji-biji rumput itu. Lumayan banyak ya, satu piring setiap batangnya. Kita lihat ada perubahan nggak. Kalau ada perubahan aku mau bikin lagi teman-teman. Tai kambing itu banyak, daripada tidak kita manfaatkan ya, mendingan kita pakai di sini. Ya Allah, turunlah hujan woi, biar pupuk dolomit itu cepat larut. Aku mau langsung pertanaman lah teman-teman. Sampai juga kita kalau membersihkan kebun belum ada tanaman ini, bikin mengcapek sekali Pak Le. Udah besar teman-teman, isi keladi yang dirawat ini aku ambil ya. Saya tahu di desa ibu mau makan keladi. Lagi bagus-bagusnya ini, belum ada busuk-busuk. Ini kalau telat panen busuk ya teman-teman. Licin banget ini. Licin. Batas mana ini isinya kok panjang ke bawah? Batas mana ya isinya? Panjang banget ya. Tergolek. Coba kita lihat ke arah sini. Siapa tahu yang sini sudah ada juga yang sebesar. Yang ini udah besar juga teman-teman. Ini lumayan. Maka yang ini belum terlalu. Yang ini juga nih. Yang ini nih yang besar tuh. Yang tambah besar. Teman-teman. Besar ya. Alhamdulillah, besar banget. Sama besar kayak yang tadi teman-teman. Batangnya kecil ya. Memang begitu teman-teman ya. Umbi-umbian kayak gini kalau batangnya udah mengecil pasti isinya sudah besar.
Tapi kalau batangnya masih menyubur, isinya masih kecil. Kayak gitu kan. Kayak gitu tuh. Gitu tuh teman. Ala-ala perindapan. Ala-ala apa? Ala-ala apa ini? Ala-ala orang primitif. Bukan ala-ala oknum-oknum orang Palembang yang maling daging. Kalian udah nonton belum yang lagi viral sekarang, teman-teman? Orang Palembang sekarang lagi jelek banget namanya, teman-teman. Gara-gara 1-2 oknum orang Palembang, jadi satu kota dihujat satu Indonesia, teman-teman. Satu kota Palembang dihujat satu Indonesia. Ngeri kali ya. Jadi untuk teman-teman, stop hujat kota Palembang, soalnya tidak semua orang Palembang itu kayak gitu ya, teman-teman ya. Meskipun aku ini tinggalnya bukan di kota Palembang, tapi merasa miris, merasa sedih melihat ibu kota provinsi kami dihujat satu Indonesia gara-gara rendang Koko Willy Salim yang dicolong sama oknum-oknum yang agak kurang beretika. Oke ya, dapat 2, udahlah cukup. Kita ambil 2 aja. Kemarin ambil 2, hari ini ambil 2, besok ambil 2, besoknya lagi ambil 2. Nah, berarti aku dapat 2 ini apa namanya ini, keladi, 1 jantung pisang. Ini aku mau pulang. Udah lama kan aku pulang ke desa nggak bawa oleh-oleh. Kalau biasanya aku pulang ke desa bawa ini sayuran. Ini sayuran kita belum pada panen. Biar ibu senang, teman-teman, kita bawa ini nih ya. Lihat, aku ketemu sama bunga ini, bunga kayu hutan, teman-teman. Meskipun kayu ini sudah di tengah kebun sawit. Ini namanya kayu siang malam. Dan di sini aku menemukan sesuatu yang agak janggal, teman-teman. Lihatlah, aku ketemu 1 egrek, alat untuk manen sawit yang tinggi, sama 1 botol air minum. Tapi di lokasi sini sama sekali tidak ada orang, teman-teman. Jadi aku memprediksikan orang di sini lagi maling sawit, teman-teman. Pas motor aku masuk sini, orangnya mungkin kabur ketakutan. Jadi egreknya ditinggalin begitu aja ya, teman-teman. Padahal aku kesini bukan mau ngecek apa-apa. Mungkin orang itu kira aku ini security ya, teman-teman. Soalnya motor aku itu motor-motor security. Security di sini rata-rata pakai motor yang aku pakai itu. Nah, jadi aku masuk ke sini tuh bukan mau isengin orang maling atau apa, teman-teman. Aku mau survei bambu yang ada di belakang situ. Soalnya sekarang itu sudah tanggal berapa? Tanggal 23, teman-teman. Pembuatan video ini tanggal 23 ya. Nah, jadi sekarang sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Pastinya kita mau bikin lemang. Jadi hari ini aku itu berencana mau ngecek bambu di sekitaran sini untuk kita bikin lemang nanti. Jadi nggak ada niat mau ngisengin orang ya. Sama sekali nggak ada jejak manusia, teman-teman. Sepi, tapi alat panennya ada, lengkap. Air minumnya ada, egreknya ada. Bodo amat lah ya, kita nggak ganggu orang. Kita bukan mau iseng, kita mau kesini mau survei. Ada nggak ya yang lagi pas untuk bikin lemang? Iya ada, teman-teman. Ini 1. Ini 1 nih, masih muda nih, masih kuncup bagian atasnya. Ini juga 1, masih bisa diambil yang ini, belum terlalu tua. Itu di atasnya juga masih kuncup. Dan di sini aku ketemu sama rebung. Nah, udah kepikiran kan? Nggak mungkin seorang warta di Justin ini, warta petani muda, membiarkan rebung bertengger cantik kayak gini. Langsung kita eksekusi aja. Aku udah siap bawa ember. Kita ambil rebungnya.
Sambil nyela minum air, ini namanya kita ini teman-teman. Survei untuk nyari bambu lemang, langsung ambil rebung. Takut aku tinggalin motor aku di situ. Takutnya motor aku yang diembat sama maling gitu. Aku yakin teman-teman, bukan aku nuduh-nuduh seuzon, yakin 100% aku. Orang itu lagi maling sawit, kabur gara-gara dengar suara motor aku. Woi, Bang. Meronol. Au. Meronol. Egres apa situ tinggal? Egres apa tinggal situ? Ada orangnya. Keluar dari semak-semak. Astagfirullah, bulan puasa aku ini nggak aku sengaja ya teman-teman, sumpah demi Allah aku nggak sengaja. Aku nggak tahu kalau di sini ada orang yang lagi kayak gitu. Yuk kita cari lagi yuk, siapa tahu masih ada rebung yang bagus dan juga bambu yang masih bagus. Ih, itu masih bagus juga. Masih bagus juga yang itu ya. Jadi udah ketemu 3 batang untuk lemang ini. Nah lihatin, ini ada buah sawit satu tumpukan di sini. Ditutupin pakai daun lagi. Hasil maling ini teman-teman. Ya Allah, bulan puasa ya. Nih, buah sawit loh, lumayan banyak ditutupin. Astagfirullah. Yang ini udah agak tua teman-teman. Mungkin di bagian atas itu masih ada yang muda yang masih bisa kita ambil untuk lemang. Ini kita ini nggak lama lagi, 2 atau 3 hari aku udah langsung ambil ini bambu. Mungkin nanti kalau misalnya Bang Kobri lagi ada di kebun, kita ambil bareng Bang Kobri juga. Siapa tahu Bang Kobri mau bawa pulang ke desa Ayu kan. Nah itu satu, tapi pendek. Satu. Ih, buah apa ini? Banyak banget. Ih, buah yang sering aku lalap itu teman-teman. Nah yang ini, tapi yang warna merahnya ya. Ini yang sering aku bilang kemarin itu buah apa? Buat tin, mirip-mirip buat tin hutan. Nih tuh, bentar-bentar kita ambil dulu ya. Sini kau. Susah. Bentar. Udah kelewat matang teman-teman, buat tin hutannya ini. Jadi ini bukan langsung dimakan kayak buat tin yang biasa dijual-jual itu ya teman-teman. Ini makannya harus dilalap. Kalau aku nggak puasa bisa lah aku gigit kan. Tapi kok ini lembek, lunak, biasanya kan renyah dia. Bentuknya, isi dalamnya enak banget ini dilalap. Solo lipan dan sampai kepunan aku lalap ini. Mana lagi ya? Ini bambunya kayaknya nggak cukup di lokasi ini teman-teman, nggak cukup. Udah pada tua-tua, harus cari lokasi lain kita. Ini juga rebung udah tinggi tapi nggak ada teman-teman, nggak cukup, cuma ada beberapa batang. 1 batang, 2 batang, 3 batang yang itu. Tapi yang itu pendek. Gimana lagi kita cari ya? Ntar kita tanya-tanya sama bapak sama Bang Kobri lah teman-teman. Di mana lagi? Aku tahu di ujung sana juga ada, tapi agak jauh dari sini teman-teman. Mana orang itu tadi ya? Kok aku jadi lucu teman-teman.
Pasti terbirit-birit dia lari dengar suara motor aku tadi. Security katanya. Ketahuan kita lagi maling. Nggak ada teman. Belum diambilin. Tadi aku tanya kan, itu egrek punya siapa, Man? Punya bapak itu katanya. Aku nggak mau sebutin nama, teman. Mana ada, bapak itu aja lagi nggak panen. Ini kan bukan kebun bapak itu. Ini kan kebun biti. Katanya kebun bapak itu. Bapak itu aja nggak panen, teman-teman, hari ini. Udah lah ya, kok aku malah ngajak kalian gibah. Oke, teman-teman, jadi rebungnya cuma dapat satu, nggak apa-apa, tetap aku bawa pulang, teman-teman. Ini bisa aku masak sendiri, aku makan bersama bapak, bukan sama ibu. Ibu sampai sekarang belum boleh makan rebung, makan pakis, itu nggak boleh, teman-teman. Ibu itu lagi ada pantangan, soalnya dari penyakitnya yang dulu-dulu itu, dari penyakitnya sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi ibu itu ada pantangan makan rebung, makan pakis, terus makan apa lagi ya? Pokoknya makan yang ada bulu-bulu halus kayak gini, termasuk pucuk-pucuk labu itu nggak boleh, teman-teman. Ibu itu pucuk labu, pucuk kacang itu nggak boleh, yang ada bulunya kayak gini. Oke, jadi teman-teman, beginilah kegiatan aku hari ini ya, teman-teman ya. Sekarang itu sudah jam 1 nih. Aku mau istirahat dulu ke pondok. Oke, jadi saya rasa untuk kegiatan kita stop dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka silahkan pencet tombol like-nya. Suka channel ini silahkan pencet tombol subscribe. Belok kalau gitu saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap dah teman-teman semuanya.